Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik itu separuh agama. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Sunan Al-Firdaus dan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Tarikh Baghdad. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, itu menandakan semakin sempurna imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya dan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Jadi akhlak yang jelek itu merusak amal sebagaimana cuka merusak madu, saudara. Madu itu manis, segar, enak, tapi kalau sudah terkena cuka rusak dia, saudara. Nah, jadi begitu juga amal perbuatan kita yang sudah bagus, sudah baik, dirusak dengan akhlak yang tidak baik, maka rusak kita punya amal, saudara. Nah, kemudian yang keempat, saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, di mana Nabi mengatakan al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi. Orang mukmin itu menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Nah, ini kalau dalam riwayat Bukhari bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu riwayat Bukhari. Kalau riwayat Baihaqi bunyinya seperti ini, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, baik. Yang kelima adalah hadis di mana seorang sahabat di tengah majelis Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana tasuman nahara wa taquman laila walakinnaha tu'ti jiranaha bilisaniha." Jadi ada sahabat mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasul, inna fulana, ada seorang perempuan. Kalau fulan lelaki, kalau fulana perempuan. Ada seorang perempuan tasuman nahar, rajin puasa siang harinya. Wa taquman lail, dan rajin bangun malamnya. Walakinnaha tu'ti jiranaha, tapi dia ini suka mengganggu tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya, dengan mulutnya. Jadi ini perempuan suka ganggu tetangga, nyakiti tetangga dengan mulutnya, seperti judes, ketus, ngatain tetangga, nyakitin tetangga, menghina tetangga, mengganggu ketenangan tetangga. Lalu apa jawab Nabi? La khaira fiha. Nah, kita tulis di layar, itu ada jawaban Nabi itu, la khaira fiha, kata Nabi. Enggak ada kebaikan dalam diri perempuan tadi. Ini menarik untuk kita kaji. Perempuan ini sholat, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah di waktu malam. Perempuan ini rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan, hampir setiap hari dia puasa, saudara. Tapi ternyata Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya enggak bagus. Suka ganggu tetangga, mulutnya ngeganggu tetangga, nyakitin tetangga, mengecewakan tetangga, merusak keamanan daripada kenyamanan hidup tetangga, saudara. Nah, kenapa Nabi mengatakan la khaira fiha? Sebab puasanya, sholatnya tidak mampu memperbaiki akhlaknya. Sholatnya, puasanya tidak mampu menjadikan dia sebagai perempuan yang berakhlak mulia. Maka itu akhlak itu penting. Kan tadi Nabi katakan husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik itu separuh agama. Nah, jadi kalau kita menegakkan hukum sholat puasa
tapi akhlak tetap rusak. Nabi yang mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Masya Allah. Maka itu saya ulangi sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita tandaskan pada bulan yang lalu, al-Islam dinul akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Nah, makanya anak-anak muda, tolong perhatikan akhlak kita. Agama ini adalah agama akhlak. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu itu cerminan daripada kuat tidaknya iman kita, itu tegak tidaknya syariat. Saya di sini mudah-mudahan tidak Allah berikan menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis, supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Nah, mari kita lihat apa sih itu akhlak. Sebagaimana saya contohkan di bulan lalu, saudara, ada seorang ayah nyuruh anaknya, nak ambilkan handuk. Diambilin itu handuk. Kemudian si bapak ngomong sama si anak, nak cepet dong, lempar itu handuk, cepet, bapak perlu lempar. Nah, si anak disuruh lempar tuh handuk, dibuntel, dilempar ke muka bapaknya. Saya mau tanya, jujur jawab semua, yang nyuruh lempar siapa? Yang nyuruh lempar siapa? Bapak. Bapaknya yang suruh lempar, ya anak lempar, berarti nurut gak? Taat gak? Patuh gak? Tapi jujur, bagus apa jelek? Kok jelek? Kan nurut. Kok nurut bisa jelek, saudara? Padahal nurut ini bukan gak nurut, nurut. Oh, kalau tuh anak dibilang kamu gak nurut, tuh anak bisa jawab, kan bapak yang suruh. Dia nurut. Jadi kita katakan dia taat, dia patuh, dia nurut, tapi tidak baik, saudara. Baik, sekarang bagaimana kalau bapaknya suruh, ayo lempar. Ini anak gak mau lempar. Dia tahu nih, oh bapaknya mau buru-buru nih, jangan lama-lama. Diambil, dia lari ke bapaknya. Dia serahin secara santun, penuh hormat, saudara. Saya tanya, saudara, itu anak nurut gak? Yang benar. Kan disuruh lempar. Dia nggak lempar. Nurut gak? Nurut gak? Zohirnya nggak nurut, zohirnya. Zohirnya dia nggak nurut. Orang tua suruh lempar, dia nggak lempar. Zohirnya. Zohirnya dia tidak nurut, zohirnya dia tidak taat, zohirnya dia tidak patuh. Tapi jujur, perilaku dia bagus gak? Kok aneh ya? Nurut jelek, nggak nurut bagus. Kok bisa begitu, saudara? Nah, ini kajian akhlak di sini, saudara. Zohirnya memang anak ini tidak nurut, zohirnya. Tapi hakikatnya dia lebih dari sekedar nurut, saudara. Lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Tujuan daripada perintah lempar, tujuannya bagaimana handuk itu sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Itu tujuan. Nah, si anak nggak mau ngelempar, dia lari, dia kasih itu handuk sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Berarti tujuan perintah tercapai, tujuan perintah terwujud. Manakala tujuan perintah itu tercapai, terwujud sesuai dengan keinginan si ayah tadi, maka si anak tidak boleh dikatakan tidak nurut, saudara. Itu anak nurut, itu anak patuh, itu anak taat, bahkan lebih dari sekedar taat, lebih dari sekedar patuh, lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Karena dia laksanakan itu perintah dalam bentuk yang lebih baik, dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Nah, berarti tujuan perintah tercapai tidak? Terwujud tidak? Kalau begitu itu anak nurut, bahkan dengan cara yang lebih baik. Itulah yang disebut akhlak. Itu yang disebut akhlak. Kira-kira jelas gak? Makanya para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum. Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak. Saudara,
Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola pikir, cara pikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Jadi orang-orang liberal ini mungkin ada sakit jiwa sedikit, saudara. Jadi cara mereka memahami akhlak di atas hukum, kalau gitu hukumnya tinggal aja, ambil akhlak doang. Dari mana datangnya? Yang dimaksud akhlak di atas hukum ialah pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih baik, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih sempurna, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih santun, lebih sempurna, lebih baik. Itu yang dimaksud akhlak di atas hukum. Bukan akhlak di atas hukum, hukum ditinggal. Bukan akhlak di atas hukum, hukum itu tidak diindahkan. Bukan, hukum itu tetap ditegakkan, bahkan dengan cara yang lebih baik. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi hati-hati, saudara. Ini kalimat-kalimat semacam ini kadang-kadang suka disalahpahami atau memang sengaja disalahpahami, saudara. Nah, supaya apa? Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Baik, kita berikan beberapa contoh. Satu, saudara, kita akan berikan contoh. Kalau ini yang tadi, kita akan berikan contoh akhlak sholat. Saya mau tanya kepada semua yang hadir di sini. Syarat sholat salah satunya adalah menutup aurat, betul? Baik. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusar sampai ke lutut. Jadi kalau ada seseorang pemuda sholat dari pusar sampai lutut ketutup, syarat sholatnya lengkap, kemudian rukun sholatnya sempurna, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah. Bagus. Secara hukum sah. Nah, kemudian ada problem. Ini anak muda sholat ambil kain, dia pakai, dia tutup dari pusar sampai ke lutut, dia sholat, dada terbuka, ketek kemana-mana. Allahu Akbar, itu bulu ketek kayak sarang gunggu. Tapi ketutup, dia punya aurat dari pusar sampai ke lutut. Syarat sholat yang lain lengkap, rukun sholat yang lain sempurna. Saya tanya, sholatnya sah gak? Secara hukum sah gak? Sah. Tapi secara akhlak kurang ajar. Secara akhlak kurang ajar, saudara. Secara hukum kita mesti akui sah. Sah secara hukum, pengertian sah. Dia nggak wajib kodok lagi, dia udah laksanakan, saudara. Tapi secara akhlak kurang ajar. Loh, kenapa kita katakan kurang ajar? Manakala pemuda tadi diundang oleh pejabat tinggi, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jenderal, ketemu orang besar, ketemu pejabat, ketemu orang kaya, dia bisa berpakaian yang rapi, dia pakai bajunya yang terbaik, dia bikin penampilannya yang paling indah, saudara. Begitu menghadap Allah yang menciptakan dia, yang memberikan dia nikmat tidak terhingga, yang menjamin daripada nafkah dia seumur hidupnya, yang memberikan dia ruh, dia menghadap Allah dalam bentuk sedemikian rupa. Kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Bahasa Arabnya apa kurang ajar? Qalilul adab. Qalilul adab atau adimul akhlak. Tidak punya akhlak, saudara.
kecuali darurat dia nggak punya baju lagi, cuman satu-satunya itu kain, yang lain nggak bisa dipakai buat sholat, apa boleh buat saudara? Mestinya dia menghadap Allah dengan pakaian yang terbersih, tersuci, terbaik, terindah, terbagus. Dia tampilkan dirinya di hadapan Allah dengan penampilan terbaiknya saudara. Kalau itu dia lakukan, sholatnya bukan saja sah, tapi sholatnya juga berkah. Kenapa? Sebab berakhlak. Makanya tadi saya katakan, akhlak itu ialah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Dia sholat menutup pusar sampai lutut cukup, tapi kurang sempurna. Manakala dia sempurnakan, saudara, itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sengaja ini hari saya mau kupas masalah akhlak bukan dengan teori, bukan, tapi dengan contoh-contoh yang praktis, saudara. Dengan contoh, oh akhlak begitu, itu akhlak. Sebab orang sekarang ini kalau bicara akhlak, yang ada di kepalanya orang bertutur sapa lembut, bertutur sapa santun, banyak senyum, nah itu dibilang akhlak, saudara. Selain itu dia nggak bilang akhlak. Padahal mana akhlak tidak sesempit itu. Mana akhlak jangan dibatasi hanya dengan senyum. Mana akhlak jangan dibatasi dengan lemah lembut. Kadang-kadang ada orang lemah lembut, senyum, tapi tidak berakhlak. Ada, saudara, banyak. Saya kasih contoh, acara televisi, ada artis tampil, saudara, suaranya lembut, senyum, saudara. Dia lagi cerita apa? Saya kumpul kebo sama artis anu. Ini anaknya nih hasil kumpul kebonya. Dia tunjukin lagi hasil kumpul kebonya, saudara. Penampilannya manis, menarik, santun, lembut, humbar senyum, saudara. Tapi saya tanya, berakhlak apa enggak? Enggak ada akhlak, saudara. Dia bangga dengan maksiat, dia umbar itu maksiat, dia sampaikan maksiat yang dilakukan tanpa beban. Ini namanya adimul akhlak, tidak punya akhlak. Walaupun dia senyum, walaupun tutur sapanya dia lembut, saudara, ya tutur sapa lembutnya, senyumnya hanya untuk membungkus kebejatan. Jadi itu kebejatan dibungkus sama senyuman, dibungkus, saudara, dengan tutur sapa yang lemah lembut, saudara. Makanya jangan kaget kenapa di Indonesia banyak nabi palsu laku, saudara. Itu tadi tutur sapanya lembut, saudara. Apa orang percaya dia nabi? Ini fakta, saudara. Jangan tertipu. Banyak kesesatan dibungkus dengan senyuman, banyak kesesatan dibungkus dengan kelembutan, saudara. Ini yang mesti kita waspadai. Nah, jadi saudara, tolong kita mesti waspada. Betul, tutur sapa lembut itu bagian dari akhlak. Betul, senyuman itu bagian daripada akhlak. Tapi senyum, saudara, untuk menebar rahmat, bukan senyum untuk menutup maksiat. Saudara, tutur sapa lembut untuk menegakkan kalimat Allah, itu yang akhlak. Bukan tutur sapa lembut untuk menyebarluaskan kemunkaran, saudara. Nah, jadi ini yang perlu saya garis bawahi, hati-hati. Makanya sekarang ini saya lebih suka menyampaikan akhlak dalam bentuk bukan teorinya, tapi contoh-contoh yang praktis, biar lebih terbuka kita tahu apa itu akhlak. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Contoh kedua, kita ambil akhlak baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan siapa mau baca Al-Quran agar bersiwak. Saya mau tanya, bersiwak supaya kenapa? Supaya giginya bersih dan supaya mulutnya tidak bau, saudara. Loh, kenapa Nabi anjurkan bersiwak? Sebab yang mau dibaca ini kalam Allah, ini firman Allah, saudara. Ini bukan sembarang bacaan, ini bacaan mulia, ini bacaan agung, ini bacaan suci. Sampai bacanya jangan bau itu mulut, saudara. Jadi diajarkan oleh Nabi akhlak, adab. Ini yang kita mau baca, bacaan suci, bacaan mulia, bacaan agung. Perhatikan bau mulut kita, saudara. Subhanallah. Nah, inilah pelajaran kita untuk hari ini.
Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.